M8 ini kita mau keliling Indonesia naik motor, mendokumentasikan suku, budaya, adat, filosofi, tarian, bahasa, aksara, banyak banget. M8 ini kita mau keliling Indonesia naik motor, dan tujuan kita mau selain merekam alamnya yang jelas luar biasa indahnya, kita juga mau merekam sesuatu yang lebih indah lagi dari sekedar alamnya, yaitu sukunya. Mendokumentasikan suku, budaya, bahasa, lagu, adat, kemudian juga tarian mereka, aksara, cerita rakyat. Kita akan mengunjungi ketua adat, kepala suku dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Termasuk juga kita bisa mengunjungi tokoh-tokoh yang bergerak di bidang budaya ya. Kita bakal keliling Indonesia dengan motoran dari Jawa ke arah timur, nanti naik ke Sulawesi, ke Manado, ke Kalimantan, lanjut ke Sumatera dan pulau-pulau kecil lainnya. Itu kita kerjakan dengan motoran. Tantangannya banyak banget ya, karena kita data suku di Indonesia itu juga masih terlalu banyak ya, kadang nggak begitu jelas juga. Waktu kita sebut suku, kita lihat berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Waktu kita datangi, mereka bilang kami bukan suku, kami adalah kaum. Ada yang bilang bukan, kami bukan, Sunda itu bukan suku, Sunda adalah ajaran. Nah itu tantangan juga buat kita. Kemudian juga perjalanan yang cukup melelahkan itu juga tantangan, tapi juga tentunya mengasihkan. Nanti tuh banyak ke daerah-daerah yang saya sendiri juga belum pernah ke sana, tapi harus bisa cari info, misalkan gimana kirim motor dan lain-lain. Nah, itu banyak daerah-daerah yang saya juga nggak tahu, belum pernah ke sana. Nah, tantangan lainnya juga karena nanti kita akan traveling selama masa pandemi. Pertama, kita harus selalu menerapkan prokes, harus sedia masker semuanya, dan juga harus sangat well informed dengan berita-berita khususnya di daerah-daerah yang akan kita kunjungi, supaya kita tahu nih apakah kita perlu menyiapkan surat-surat atau mungkin ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa dikunjungi untuk umum. Pekerjaan saya sebelumnya itu mungkin 11-12 tahun terakhir itu melibatkan banyak traveling atau perjalanan di Indonesia khususnya, mulai dari Aceh sampai Papua, barat ke timur. Awalnya saya hanya melihat alam, alamnya bagus, tapi memang bagus terus. Lama-lama saya malah melihat bahwa yang lebih bagus itu orangnya lebih menarik. Terbukti beberapa kali kami berjalan, waktu itu sudah mulai naik motor. Perjalanan kami itu pada waktu ada kesulitan dibantu oleh orang lokal tanpa pamrih, pokoknya dibantu sampai masalah selesai. Nah, ini menarik sekali buat saya bahwa ternyata ada yang lebih menarik, lebih indah daripada sekedar alamnya, orangnya. Nah, orangnya ini juga produk dari suatu budaya dan suatu adat, istiadat, budaya, tata aturan. Nah, ini yang kita mau liput sekarang. Itu awalnya, oke, kita jalan, kita cari tahu lebih dalam lagi tentang keindahan Indonesia. Tidak hanya alamnya, itu sudah banyak diliput, tapi dari sukunya, adatnya, tuntunan hidupnya. Nah, ini motivasi awalnya.
Pengerjaannya ini kurang lebih sekitar 1,5 tahun dan kemungkinan selesai di akhir tahun 2022. Nanti akan ada video pendek, kemudian ada foto-foto juga. Untuk videonya tuh nanti macam-macam sih, ada wawancara dan produk-produk budaya yang ada di Indonesia. Kita juga mau bikin buku. Jadi nanti suku-suku yang kita datangi, kita potret dengan baju adat mereka. Nanti kita muncul dalam buku itu. Jadi semua orang bisa melihat ada siapa aja sih saudara-saudara kita seluruh Indonesia Raya. Goalsnya adalah kami yang jalan jadi paham Indonesia itu seperti apa, jati diri Indonesia itu sebenarnya seperti apa, karena banyak sekali yang kita nggak ngerti sama sekali, dan juga kita bisa membagikannya kepada teman-teman saudara-saudara kita seluruhnya. Kita bersama dengan para Hadi mau belajar soal kelistrikan motor Dalam rangka ini persiapan mau jalan keliling Indonesia. Biasanya untuk bongkar bodi, soket set seperti ini, soket set 1/4 dengan mata bit Philips, hex, sama Fox, sama obeng minus ini sudah cukup buat bongkar semua bodi. Multimeter yang dipakai banyak ya macamnya, ada yang murah juga, tapi basicnya kalau yang memudahkan tuh ada yang dengan fitur continuity. Jadi untuk mengecek kabel putus, kalau kita sambung dia akan bunyi. Ini sangat memudahkan. Langkah pertama yang kita cek kalau misalkan speedometer mati, starter nggak bisa, atau lampu mati segala macam, itu kita cek di steering yang paling mudah. Jadi langkah pertama kalau ada masalah itu cek steering dulu. Iya, cek dulu. di dalam. Ya, di dalam ini ada stiker yang kita bisa lihat steering mana untuk mana. Tapi steering utamanya biasanya ada di relay starter di sini. Ini kalau semua kelistrikan mati, dikunci kontak, nggak ada tanda-tanda kehidupan di speedo, kita cek steering di sini. Buka sini. Sini ada steering 30 ampere. Tahunya kalau itu masalah gimana? Nah, pertama kita bisa cabut, cek fisik, Bu. Ini ada ini nanti kelihatan putus. Jadi yang ini, yang kayak letter ini dia nggak nyambung berarti. Iya, betul. Tapi kadang kalau putusnya tipis, kita cek juga bisa pakai multimeter. Kalau dia bunyi berarti? Bunyi berarti steeringnya nyambung, nggak ada masalah steering.
Nah, dan jika ada terjadi masalah dinamo starter nggak bisa, kita ceknya dari sini dengan posisi kabel ini dipasang. Tapi di sini belum ada. Begitu kita pencet tombol starter, di sini akan dikasih arus supaya dari positif ini akan nyambung ke sini. Jadi kalau di sini kalau di starter nggak bisa dan di sini nggak ada arus, berarti kemungkinan besar bedik starternya yang rusak. Jadi dia nggak ngasih arus ke dinamo starter. Ini kita bisa coba. Kita coba starter ya. Iya. Oke Sobat M8, jadi itu tadi bersama dengan para Hadi belajar tentang permasalahan kelistrikan khususnya di motor Yamaha MT-25. Di ini Wendy, Ducati Scrambler Icon, rencana nanti touring keliling Indonesia untuk mendokumentasikan suku budaya Indonesia ditemani Wendy. Kemudian ini semua tas sedang saya coba. Ini adalah tank bag, saya pakai yang agak kecil supaya juga lebih tidak terlalu menutupi, hanya untuk barang-barang yang esensial. Ini tail bag 65 liter, ada dua side bag kanan kiri. Side bag ini lebih untuk yang ringan-ringan ya, misalnya pakaian, spare jaket, terus juga peralatan yang lain, tapi cenderung yang lebih ringan. Dan ada jerrycan ukurannya 5 liter. Jadi kalau misalnya ke daerah-daerah yang diperkirakan tidak menjumpai pom bensin, sudah siap. Touring keliling Indonesia nanti saya akan pakai Yamaha MT-25, namanya Mawar. Dalam persiapannya nih Mawar udah dipasangin beberapa aksesoris ya, lebih ke safety kayak misalkan pasang crash bar, frame slider, terus nanti ada beberapa aksesoris lain. Saya akan pakai motor ini sebagai tunggangan utama saya, Triumph Tiger 900 Rally. Ini pernah saya tes untuk kondisi aspal dan off-road yang cukup berat di Sumbawa, di sekitar Tambun. Jadi Boril bakal nemenin motor Ed keliling Indonesia dengan membawa peralatan audio visual. Jadi kalau kita mau touring, apalagi touring jauh, selalu sedia dua hal yang paling penting ini buat saya nih, yaitu obat-obatan dan P3K. Jadi kalau ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kalau andai kata kita butuh, ada. Bapak lagi di mana sih? Yes. Oh, Bapak lagi di dalam Bu, lagi nyiapin toolbox. Oh, untuk yang mau kita bawa juga? Buat yang mau kita bawa. Oh, oke. Gitu. Nanti kita ke sana ngecek Iya, ya? Oke, kita masukin dulu terus kita cek ke sana. Ini toolsnya yang mau dibawa? Yes, bagian besar tuh Banyak juga ya? kunci pas, tang, set kunci Inggris, ada multimeter, ini semua kunci L, kunci bintang, baut, kok baut. Wah, ini lagi mempersiapkan apa nih? Kamera. Semua peralatan. Kamera, audio, video, komplit. Ya, dan saya lumayan bebas. Lensanya kita bawa. Kemudian tripod kita ada dua. Ikutin terus perjalanan kita M8 Nusantara keliling Indonesia. Kita akan update di YouTube channel M8 Nusantara. Buat teman-teman komunitas pecinta motoran, mohon izin melintas ya di daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Pantau perjalanan kami, Kita eratkan silaturahmi.